Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Longman Preparation, Structure and Written Expression Skill 50. Nah, nggak terasa udah sampai skill 50, yang artinya tinggal 10 skill lagi. Kita akan mengakhiri semua skill yang ada pada buku Longman, khususnya pada bagian structure and written expression. Setelah ini, diharapkan kita bisa lanjutkan ke skill reading. Dan kalau udah juga reading, mungkin kita akan bahas berbagai macam bentuk soal-soal yang ada pada TOEFL ya, dan latihan-latihan saja. Dan jangan lupa juga, nanti kita akan masukin juga terkait materi bahasa Inggris dasar atau basic English seperti tenses, penggunaan tenses, dan lain sebagainya ya. Oke, kembali lagi kita kembali ke skill 50. Nah, di sini di skill 50 judulnya itu use predicate adjective correctly. Jadi, pada skill 50 ini kita bakalan fokusnya itu pada kata predicate adjective atau disebut kata sifat predikat ya. Nah, gimana itu kata sifat predikat atau disebut predicate adjective itu? Langsung saja kita lihat ke pembahasannya biar paham yang dimaksud dengan predicate adjective itu. Nah, udah ada sedikit catatan di sini terkait predicate adjective. Kita baca dulu ya. Certain adjectives appear only in the predicate of the sentence. That is, they appear after a linking verb, such as be, and they cannot appear directly in front of the nouns. In front of the nouns they describe. Jadi dia bilang itu bahwa ada beberapa adjective ya, certain adjective yang hanya bisa only appear atau appear only in the predicate sentence dalam bentuk predikat. Atau predikat itu bisa disebut juga kata kerja ya, atau kata kerja. Ya. Oke, they appear after a linking verb. Mereka itu muncul setelah linking verb. Nah, kita udah bahas linking verb itu macam-macamnya apa aja. Kalau belum tahu bisa lihat di skill sebelumnya terkait penggunaan linking verb. Ya, baru beberapa skill sebelumnya ini udah dibahas linking verbs. Barusan saja ya. Silakan dilihat dulu kalau belum tahu tentang linking verb. Nah, contoh penggunaan linking verb itu salah satunya adalah be. Be itu adalah to be ya. Kalau di present ada am, is, are. Kalau di past itu ada was, were misalnya. Nah, jadi adjective atau predicate adjective ini hanya bisa muncul di depan atau setelah linking verbnya atau to be ini. Tapi dia tuh nggak bisa muncul, they cannot appear di depan kata benda, in front of the nouns they describe. Jadi dia tuh hanya bisa berfungsi menjadi pelengkap kata kerjanya atau linking verbnya, tapi dia nggak bisa menjelaskan kata benda yang ada di depannya. Biasanya kan kata sifat itu fungsinya dua, dia bisa menjelaskan pronoun dan menjelaskan kata benda. Dengan posisinya itu harus di depan kata benda. Untuk predicate adjective, dia hanya bisa diletakkan setelah linking verb atau to be yang menjelaskan pronounnya, tapi dia tidak bisa menjelaskan kata benda. Ya, ada kata kerja tertentu, maksudnya kata sifat tertentu atau predicate adjective tertentu. Apa saja nanti kita akan lihat ya di slide berikutnya. Tapi sebelum itu kita baca dulu contoh kalimatnya di sini ya. Oke, the snake on the rock was alive. Nah, kita lihat di sini kata was itu adalah linking verb atau be atau disebut to be ya, kata kerja bantu linking verb. Nah, sedangkan alive ini adalah adjective. Alive ini merupakan kata
kerja, kata sifat yang disebut predicate adjective. Kenapa disebut predicate adjective? Dia disebut predicate adjective. Saya tambah P aja di sini ya, predicate adjective. Karena alive ini hanya bisa muncul setelah linking verb, tapi dia kalau diletakkan di depan kata benda untuk menjelaskan kata benda dia tidak bisa. Contohnya nomor 2 ini ya, kita lihat ya nomor 2 ini. Oke. Nomor 2 ini, the alive snake was lying on the rock. Nah, kata alive ini dia sebagai adjective sama dengan yang di atas, dan snake ini kata benda. Namun, penggunaan kata adjective atau kata sifat di sini tidak benar. Dia salah. Kenapa? Karena alive ini tidak bisa menjelaskan kata benda. Dia salah ya. Jadi harusnya dia tidak pakai predicate adjective. Bentuk adjective yang bisa yang memiliki artinya sama dengan alive, tapi dia bisa menjelaskan benda, itu adalah live ya, yang artinya hidup. The live snake was lying on the rock. Nah, itu baru bisa dia menjelaskan kata benda. Tapi kalau alive, dia hanya bisa diletakkan sedepan predicate. Dia tidak bisa menjelaskan kata benda ya, ini salah. Oke, kita lanjut melihat apa saja sih jenis-jenis predicate adjective yang hanya bisa diletakkan setelah linking verb atau predicate ya, atau juga to be. Oke, nah di sini ada beberapa, kita baca dulu. Di sini ada alike, kemudian alive, alone, afraid, dan asleep. Nah, baris ini, yang ini, semuanya ini hanya bisa digunakan sebagai predicate adjective atau diletakkan setelah kata kerja atau linking verb. Mereka nggak bisa diletakkan di depan kata benda untuk menjelaskan kata benda. Oke? Nah, untuk alternatif untuk menyatakan alike itu bisa di sini kita lihatnya ya. Oke, di sini udah jadi judulnya form used in front of the noun. Jadi bentuk yang digunakan yang bisa digunakan untuk menjelaskan kata benda. Misalnya kalau alike itu kita bisa pilih kata like atau similar. Nah, ini bisa diletakkan di depan kata benda. Kemudian alive itu tadi tidak bisa menjelaskan benda ya. Kata gantinya itu bisa pakai live atau living. Alone yang artinya sendirian, sendiri. Nah, itu bisa pakai kata lone ya, nggak tanpa a ya. Dia untuk menjelaskan kata benda. Kemudian afraid yang artinya takut itu nggak bisa kita letakkan di depan kata benda. Ya, penggantinya itu frightened ya, artinya juga takut, tapi ini bisa menjelaskan atau diletakkan di depan kata benda, menjelaskan kata benda ya. Asleep itu nggak bisa menjelaskan kata benda, yang benar itu sleeping ya untuk menjelaskan kata benda. Oke, jadi di sini ada penjelasan sedikit lagi. A predicate adjective appear after a linking verb such as be. It cannot appear directly in front of the noun that it describes. Jadi artinya predicate adjective tadi, ini ya predicate adjective itu hanya bisa muncul di depan setelah kata linking verb atau kata kerja seperti to be, dan tidak bisa muncul setelah kata benda di depan, maksudnya di depan kata benda yang mereka jelaskan ya. Nah, itu hanya bisa di depan kata kerja, linking verb ya, khususnya tidak bisa menjelaskan kata benda. Oke, kita lihat ke latihan ya, biar lebih paham lagi terkait penggunaan predicate adjective. Oke, exercise 50. Di sini kita lihat, each of the following sentences contain a predicate adjective or its related form. Jadi dia bilang masing-masing dari kalimat berikut ini berisikan yang namanya predicate adjective dan bentuk terkaitnya. Circle the predicate adjective or related pronoun. Jadi lingkarilah mana predicate adjective-nya dan bentuk terkaitnya. Oke, then indicate if the sentence are correct, C or incorrect E ya. Kalau benar kita tulis C, kalau tidak benar itu E ya. Oke, langsung saja number 1. The two brothers do not look at all alike. Oke. Nah, di sini kita lihat ada penggunaan linking verb.
Oke, di sini kita lihat ada penggunaan linking verb. Look itu termasuk linking verb ya. Nah, kita tandakan dengan LV ya, linking verb. Nah, tadi di sini kita ketemu predicate adjective. Kita lingkari aja predicate adjective. Oke, untuk predicate adjective kita tulis P titik adjective ya. Oke, predicate adjective. Oke, nah predicate adjective ini boleh muncul setelah linking verb, tapi dia tidak boleh muncul di depan kata benda. Karena ini di depan setelah linking verb dan tidak ada kata benda yang mengikutinya, jadi benar ya. Number 1 correct. Oke, kita lanjut number 2. My friends brought the alive lobster to my house and expected me to cook it. Nah, di sini kita ketemu lagi yang namanya predicate adjective alive. Nah, di sini kita tulis predicate adjective. Nah, tadi kita udah tahu bahwa predicate adjective itu tidak bisa menjelaskan kata benda. Sedangkan di sini ada kata benda noun ya. Jadi ini tidak boleh, tidak bisa atau salah ya. Harusnya dia jangan alive. Bentuk terkaitnya itu yang kita bisa gunakan itu live atau living. Jadi kalimat yang lebih tepat itu my friends brought the living lobster atau the live lobster to my house and expected me to cook it. Jadi kesimpulannya number 2 incorrect, salah ya, kurang tepat. Oke, kita lanjut number 3. Number 3, are you going to be alone in the house tonight? Nah, di sini kita lihat ada kata penggunaan linking verb lagi ya. Ini linking verb. Kita tulis LV. Nah, kalau dia linking verb, maka kita gunakan kata kata sifat atau adjektif yang predicate ya, atau predicate adjective. Oke. Nah, sedangkan alone ini bukan predicate adjective. Dia kalau untuk bentuk predicate adjektifnya dari alone itu adalah alone ya, dengan a di depannya, yaitu alone. Kalau alone kita gunakan untuk menjelaskan kata benda ya. Kalau alone itu kita gunakan untuk linking verbnya. Jadi kesimpulannya number 3 ini salah, harusnya itu alone karena itu ada linking verbnya, bukan loun. Loun itu untuk menjelaskan kata benda. Oke, jadi kalimatnya yang benar seperti ini. Are you going to be alone in the house tonight? Gitu ya. Okay, let's see number 4. The afraid child cried for his mother. Nah, di sini ada afraid. Afraid itu masuk, kita udah lihat tadi kan bentuk-bentuknya apa aja linking verb. Nah, apa aja predicate adjective, salah satunya itu afraid. Afraid ini masuk ke predicate adjective. Kalau dia masuk ke predicate adjective, yang artinya dia nggak bisa menjelaskan kata benda. Sedangkan di sini ada kata benda, child. Nah, ini noun ya. Jadi ini salah. Harusnya afraid ini kita ganti frightened. The frightened child cried for his mother. Itu yang lebih tepat ya. Oke, jadi kesimpulannya number 4 incorrect, salah ya. Harusnya kita nggak pakai predicate adjective untuk menjelaskan kata benda. Oke, kita lanjut ke number 5. Everyone else was asleep by the time I arrived home. Nah, di sini kita lihat ada penggunaan predicate adjective lagi. Asleep itu masuk ke predicate adjective. Oke. Oke, kita tandain predicate adjective. Nah, kalau predicate adjective berarti hanya bisa digunakan untuk atau setelah linking verb. Nah, di sini kita ketemu linking verb ya. To be itu termasuk linking verb. Jadi, udah benar ya dia digunakan hanya setelah linking verb. Oke, jadi kesimpulannya number 5 is correct. Let's see number 6 now. We completed our 2 project in a like manner. Oke. Di sini kita lihat ada penggunaan like.
like-nya ini sama like-nya dipisah ya. Oke, jadi di ini kalau dia nyatu, dia masuk ke predicate adjective. Karena dia tidak menyatu, berarti dia bukan predicate adjective ya. Nah, artinya dia bisa menjelaskan kata benda di sini. Ini ada kata benda. Oke, kalau dia predicate a like yang disatukan, a-nya sama like-nya nyatu tanpa space, tanpa spasi, dia nggak bisa menjelaskan kata benda. Tapi ini tidak menyatu ya. Jadi dia bisa menjelaskan kata benda atau disebut juga kata sifat yang bukan predicate ya, atau predicate adjective. Oke, number 6 ini correct ya, benar ya, benar sentence-nya udah benar. Oke, now let's continue to number 7. All of the crash victims were alive when they were found. Oke, di sini kita lihat ada penggunaan lagi predicate adjective. Ini disebut predicate adjective. Nah, predicate adjective tadi hanya bisa digunakan setelah kata kerja ya. Kata kerja khususnya yang namanya itu linking verb. Dan di sini ada linking verb. Kita tindain LV ya. Jadi udah benar ya, ini predicate adjective digunakan setelah linking verb ya. Jadi number 7 itu udah benar, correct sentence. Number 8, she tried to walk quietly by the asleep dogs without waking them. Oke, number 8 kita lihat di sini ada penggunaan predicate adjective. Nah, kalau predicate adjective itu berarti kita nggak bisa gunakan mereka untuk menjelaskan kata benda. Mereka hanya bisa digunakan setelah adjective, maksudnya setelah kata kerja atau linking verb khususnya ya. Nah, di sini dogs-nya ini adalah kata benda. Jadi predicate adjective asleep ini tidak bisa menjelaskan kata benda dogs di sini ya. Dia harusnya bentuk terkait untuk yang bisa kita gunakan untuk menyatakan anjing yang sedang tertidur itu bisa kita gunakan sleeping, bukan asleep ya. Dari kalimatnya seperti ini. She tried to walk quietly by the sleeping dogs without waking them ya, bukan asleep. Asleep itu predicate adjective, hanya bisa digunakan setelah linking verb. Oke, jadi kesimpulannya number 8 ini incorrect, kurang tepat ya. This sentence is not correct. Okay, now let's move on to number 9 and number 10 ya. Here in the number 9, let's read. Were you feeling afraid when you heard the noise? Nah, di sini katanya ada afraid. Afraid tadi masuk ke dalam bentuk namanya predicate. Kita sebut dia sebagai predicate adjective. Oke, nah di sini ada predicate adjective dan di sini ada kata feeling. Feeling dia masuk ke dalam jenis linking verb. Nah, yang belum belajar tentang penggunaan linking verb bisa ditonton lagi beberapa video sebelumnya, itu ada bahas tentang linking verb ya. Apa aja udah disebutin dalam situ. Nah, salah satunya feeling tadi ya. Selain to be, selain penggunaan to be, ada juga linking verb yaitu feel ya. Feel itu termasuk linking verb. Nah, tadi balik lagi ke sini, ini adalah predicate adjective. Predicate adjective hanya bisa digunakan setelah linking verb. Dan ini udah linking verb ya, benar ya. Jadi number 9 kesimpulannya itu correct. Okay, let's see number 10. According to the report, the president was shot by an alone gunman. Nah, tadi kita ketemu bahwa alone itu di list itu kita udah ketemu bahwa alone itu dia adalah bentuk predicate adjective, yang mana kalau dia predicate adjective dia nggak bisa menjelaskan kata benda. Oke, dia nggak bisa menjelaskan kata benda. Sedangkan di sini ada gunman, ini adalah kata benda. Jadi alone ini nggak bisa dia menjelaskan kata benda karena alone itu adalah predicate adjective. Jadi harusnya dia kita ubah, bukan jadi alone, kita ubah jadi lone ya, lone. Jadi kalimatnya seperti ini. According to the report, the president was shot by a lone gunman ya. Oke, jadi nya ini kita buang ya, kata a-nya ini kita buang.
An ini kenapa kita buang? Karena ini bunyinya sudah konsonan, jadi nggak pakai an, tapi pakai e ya. Oke, ya, kesimpulannya number 10 ini salah karena dia pakai predicate adjective untuk menjelaskan kata benda. Tidak bisa ya predicate adjective, kembali lagi dijelaskan bahwa dia hanya bisa digunakan setelah linking verb. Baiklah, itu aja penjelasan singkat kita kali ini terkait penggunaan predicate adjective, khususnya pada skill 50 ini. Oke, nantikan saya lagi video-video kita selanjutnya terkait TOEFL, dan juga rencananya mau bahas juga basic English. Jadi jangan lupa di subscribe, di comment, di like, dan jangan lupa juga apabila ada pertanyaan terkait materi bisa langsung di komen ya, yang nggak jelas boleh di komen ya. Oke, itu aja dari video ini, penjelasan untuk video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya.